Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Allahumma sakhir lana hadal kitab. Allahumma sakhir lana hadal kitab. Allahumma sakhir lana hadal kitab. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Ahad subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan coba bahas surat Toha ayat 131. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajam
azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kita bahas dulu kedudukan kalimat di ayat ini. Wala tamuddanna. Nah, ini ayat ini masih melanjutkan ayat sebelumnya ya. Jadi ini wawunya adalah atop. La tamuddanna. Ini ada 3 kata ya. Ada la, ada tamuddu. Ini asalnya tamuddu. Kenapa menjadi tamuda? Karena dimasuki la nahi. La nahi itu menjazmkan fi'il mudhari. Tanda jazm itu kalau tidak sukun hilang huruf ilat atau hilang huruf nun pada af'al khamsah. Tapi kenapa di sini jadi fathah? Karena di bawahnya ada tasdid. Jadi tidak terjadi tasdid sama sukun itu ngumpul. Bawahnya tasdid, atasnya sukun, itu enggak mau. Jadi tamudda fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dibaca fathah untuk memudahkan qiraah. Disambung dengan nun taukid. Nah, ini ada nun taukid. Dengan fa'ilnya anta. Gitu. Wala tamuddanna, dan janganlah engkau benar-benar menuju, bukan menuju ya. Janganlah engkau benar-benar tunjukkan gitu ya. Tunjukkan ainaka, ainaika. Nah, ini ainaka ini 2 kata. Ini namanya idhofah. Kata majmuk. Asal katanya ainaini. 2 mata, ainaini. Kenapa nunnya hilang? Karena dia jadi mudhof. Nun itu pengganti tanwin, ya. Kenapa tidak tidak aina nih? Nah, ini ainai ini berarti dia menjadi maf'ul. Jadi dibaca nasab. Jadi ainai maf'ul bi yang dinasabkan dengan iya karena bentuk 2. Hilang huruf nun wa huwa mudhof, ka domir muttasil sebagai mudhof ilaih itu. Dan janganlah engkau tujukan, benar-benar tujukan kedua matamu, nah gitu jadinya. Ila ma matta'na. Ilanya huruf jer. Ma matta'na. Nah, ini ma-nya 1, matta'na 1. Nah, ini ma-nya namanya isim mausul sebagai majrur. Karena yang jadi majrur isim mausul berarti butuh silahnya. Matta'na ini fi'il madi. Akhirannya na berarti fa'ilnya nahnu. Matta'na itu artinya sama dengan a'toina gitu. Apa a'toina? Kami beri gitu ya. Jadi matta'na baru bihi, ya, binya huruf jar, hinya domir muttasil sebagai majrur. Azwajan. Nah, ini azwajannya jadi maf'ul. Maf'ul dari matta'na gitu. Beda sama ini. Kalau ini maf'ul aina dari tamud dan ya. Nah, saya ulang ininya belum ya tadi ya. Jadi ilah huruf jar, ma isim mausul sebagai majrur udah ya. Matta'na bihi azwajan. Nah, kemudian di sini ada minhum, minnya huruf jar, humnya domir muttasil sebagai majrur. Nah, tadi matta'na itu artinya a'toina.
a'toina. Artinya kami telah memberikan. Kalau memberi itu butuh objek berapa, Pak? Kami telah memberi atau kami telah memberikan. Memberikan apa kepada siapa? Berarti butuh objeknya dua. Nah ini baru ketemu maf'ul bi satu. Berarti kalau ketemu isim yang nasab dijadikan maf'ul bi yang kedua. Zahrota. Nah ini zahrotal hayati, ini idofah. Kata majemuk. Kata pertamanya zahrota. Kenapa tidak dibaca zahroti atau zahrotu? Karena dia maf'ul kedua. Maf'ul satunya ini. Objek pertama dan ini objek yang kedua. Jadi zahrota maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof al hayati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ad-dunya naat dari al hayati. Ya, ini sama-sama isim yang jer. Maka kalau dibaca dari sini, dibaca dari sini, matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya. Ini satu kalimat, isinya fi'il, fa'il, maf'ul bi satu, maf'ul bi dua. Ini jadi silah mausul, silah dari ma, gitu Pak. Nyambung ya. Jadi kalau jadi imam boleh nggak di sini ruku? Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Boleh nggak jadi imam? Jadi imam. Habis itu ruku. Ya, belum satu kalimat. Kenapa? Di sini ada li. Nah, li itu huruf jer aslinya. Aslinya huruf jer. Tapi kalau ketemunya fi'il, dia taklil. Dia menyimpan an masdariyah. Jadi ini lamnya namanya taklil. Jadi lam taklil tidak bisa berdiri sendiri. Jadi masih menginduk ke kalimat pokoknya. Maka dibaca naftina. Nah ini naftina awalan nun, akhiran doma. Kenapa jadi fathah? Karena dinasabkan oleh an masdariyah yang tersembunyi pada lam taklil. Lam taklil itu tujuan. Apa tujuannya Allah? Oh ini gitu nantinya begitu. Jadi linaftinannahum, linaftinahum ya. Jadi cara bacanya lilam taklil, naftina fi'il mudhore. Nah ini fi'il mudhore yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya nahnu. Nahnu itu artinya apa Pak? Kami. Ya, humnya domir muttasil, kalau nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bi, fi-nya huruf jer, hinya domir muttasil sebagai majrur. Jadi kalau dibaca lengkapnya begini, lam taklil naftina fi'il mudhore yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya nahnu sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li, karena li asalnya huruf jer gitu. Pusing kan Pak? Ya pokoknya dengerin loh. Jadi nggak ikut pusing, nanti pulang kurus. Nah, terus, nah ini baru satu kalimat ya, satu kalimat penuh. Tapi di sini masih ada wawu. Nah kebetulan rizku rabbika ini ada tiga kata ya. Rizku, ada robbi, ada ka. Nah, rizku robbi ini bisa idofah, robbika bisa idofah. Berarti rizku mudhof, mudhof pasti isim. Kalau di awal kalimat dia jadi mubtada. Jadi rizku mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Robbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ka domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi butuh khobar. Ketemu khairun. Nah ini khairunnya jadi khobar ya.
Khairun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ketemu wa abqa. Nah ini wawunya atop. Oh tahu atop? Ya, khairun itu asal katanya akhyaru. Ini asalnya akhyaru, Pak. Nah, ini namanya isim tafdil. Abqa juga ini isim tafdil, makanya tafsirnya adwamu. Adwamu itu sama kayak akhyaru. Ya, maka wawunya ini adalah atof. Jadi abqa maktuf dari matuf alainya khairun. Berarti abqa isim yang apa, Pak? Isim yang rofa, ya. Tuh, tafsirnya adwamu. Adwamu apa artinya? Dawam. Kekal terus menerus, ya. Nah, baru wawunya apa nih, gitu kan? Kalau kalimat ini menjadi penjelas keadaan, maka wawu ini namanya haliyah. Nah, jadi wawunya haliyah. Rizku rabbika rizku rabbika khairun wa abqa, berarti jadi hal, keterangan keadaan. Ya, gitu ya Pak ya gambarannya. Sekarang kita coba bahas terjemahnya. Nah, yuk kita coba bahas terjemahnya. Wala tamud dana ainaka ila ma matta'na bihi azwajan. Apa artinya tadi? Dan janganlah engkau tujukan kedua matamu ilama kepada sesuatu yang, nah itu kalau ada silah itu yang, kepada sesuatu yang mata'na kami telah a'toina tadi artinya. Nah, ya kami berikan bihi dengannya, nyanya kembali ke emak. Dengan sesuatu yang azwajan. Apa itu azwajan? Pasangan, istri. Lihat tafsirnya. Nah, jadi tafsirnya aslinya asnafan. Asnaman. Asnaman. Asnafan, kan? Nggak masuk artinya kalau asnaman. Kalau asnaman kan berhala. Nah, ini asnafan. Salah ketik nih, Kang Andi. Asnafan, asnaf. Apa asnaf? Penerima zakat ada berapa asnaf? 8 kan? Jadi asnaf tenaun. Bagian lah ya. Nah, gitu. Jadi, dan janganlah engkau tujukan kedua matamu ilama kepada sesuatu yang kami, kata Allah, telah berikan bihi dengan sesuatu itu azwajan, bagian gitu. Minhum dari mereka. Nah, merekanya itu adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Nah, biasanya orang kafir gampang nyari duitnya, Pak. Gampang kan nyari duitnya? Biasanya gitu. Gampang nggak? Gitu kan? Terus kita iri nggak? Itu yang punya toko di Purwakarta tuh orang kita apa mereka? Nah, iya kan? Tuh, boleh nggak kita iri? Nah ini, la tamuddanna, janganlah engkau tunjukkan kedua matamu, nah itu kan, ila ma matta'na, kepada sesuatu yang kami, kata Allah, telah berikan bihi dengan sesuatu itu bagian dari mereka. Jadi mereka ada bagiannya, kita juga ada bagiannya. Jadi boleh ngiri, Bu. Nah, ternyata belum sempurna kalimatnya. Zahrotal hayatid dunya. Apa zahroh? Bunga lah ya, gampangnya bunga. Tahu bunga, Bu? Bunga tenawan, Bu. Kalau bunga bakal layu nggak? Nah, itu. Bunga bakal layu. Harta yang dimiliki oleh mereka bakal layu. Makanya Quran nyebutnya zahrotal hayatid dunya. Jadi harta mereka layu. Ya, itu Pak. Nanti kita jelaskan di kitabnya ya. Jadi zahrotal hayatid dunya. Nah, tapi kadang-kadang kita senang bunga, terutama ibu-ibu.
Bener kan Bu? Ibu senang bunga, bapak-bapaknya senang ngasih bunga, ya sesuai gitu. Nah, apa itu zahrota? Nah, ini dalam tafsirnya disebutkan zai apa nih? Hiasan, apa hiasan? Zinata, zina tak itu. Lihat menafsirkan mana? Zahrota. Nah, menafsirkan zahrota. Jadi zinata. Apa zinataha? Perhiasan. Ibu senang pakai perhiasan, Bu? Minta ke suami. Ya, gampang kan, Bu? Senang perhiasan. Zinataha wabah jataha. Apa bahja itu, Pak? Bahja itu kekaguman, ya. Kekaguman dan kekaguman dunia. Ya. Kita juga kan suka itu Pak ya, suka kagum ya, suka hormat gitu. Kalau ketemu orang kaya sama ketemu orang miskin itu lebih hormat kemana Pak? Gitu. Ya kan Pak? Itu namanya bahja. Bahja itu kagum. Ya. Kita lebih kagum pada orang yang berharta daripada orang yang berilmu. Bener Pak? Pak? Ngantuk tuh. Nah itu Pak. Terus dulu ya, belum selesai. Nah, di sini apa tujuannya? Allah itu kadang membuat mudah mereka untuk mencari harta. Ya, dibanding dengan orang yang rajin ke berarti yang ngaji itu Bu. Itu. Kenapa? Nah, ini makanya muncul lam taklil. Tujuan apa tujuannya? Gitu. Linaftinahum. Karena boleh begitu gak ya kalau lam taklil ya? Naftina, kami hendak menguji. Kami hendak menguji mereka. Fihi padanya, nyanya kembali ke matta'na bihi. Gitu. Jadi kami hendak menguji mereka padanya, maksudnya pada sesuatu yang Allah berikan. Itu Allah maksudnya menguji. Bi'an, ini B-nya huruf jar, A-nya huruf mas dari ya. An itu menasabkan fi'il mudhari. Jadi yatghaw, fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya hilang yang huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya hum. Sebagai silah mas dari ya, ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari bi itu huruf jar. Jadi maksud Allah tuh melampaui batas tidak, itu Pak. Jadi ketika diberi harta melampaui batas tidak. Dulu waktu masih belum punya duit rajin ke masjid, begitu dikasih duit oleh Allah rajin ke mall. Itu berarti sudah bi an yatghaw. Itu maksudnya begitu. Nanti kita akan bahas uang itu sebetulnya rizkinya siapa, gitu ya Pak, nanti dalam pendalamannya itu. Nah terus warizku rabbika, sedangkan, nah ini wawunya haliyah, jadi artinya sedangkan rizku rabbika, rizki Tuhanmu, tafsirnya fil jannati, di dalam surga. Berarti di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Warizku rabbika, sedangkan rizki Rabbmu di dalam surga, berarti di akhirat apa di dunia? Di akhirat. Oh gitu. Ya, surga itu kan ada dua Pak. Iya kan? Ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga dunia itu apa? Nyanyian LP. Ya, nyanyian LP mah itu nyanyian. Ya.
Ya, jadi surga itu bisa juga di dunia. Ya, kita aja dulu yang di dunia dulu, ya. Jadi nanti, sedangkan rizki Tuhanmu di dalam surga khairun. Apa khairun artinya? Lebih baik. Ya. Mimma. Nah, mimma itu asalnya dua kata, min dan ma. Dari sesuatu yang, nah itu, ma-nya isi mausul sebagai maj. Berarti butuh sila. Utuhu. Ini bacanya utuhu. Ini namanya fi'il madi majhul. Mereka diberi terhadapnya fid dunya. Gitu. Berarti apa tadi yang diberi, Pak? Nah, nanti ya, harta ya. Sedangkan rizki Tuhanmu yang di dalam surga adalah lebih baik dari sesuatu yang mereka telah diberi terhadapnya fid dunia. Wa abqo, dan kekal. Adwamu, lebih kekal. Nah, itu bicara akhiratnya, Pak. Tapi akhirat itu asalnya dari dunia, gitu ya, Pak ya. Nah, coba saya tanya sama ibu-ibu dulu ya, Bu. Dikasih duit sama ngaji, kira-kira pilih mana, Bu? Oh, bener. Pilih ngaji. Ya, dikasih duit sama ngaji, kira-kira pilih mana gitu. Maksudnya, ibu kasih duit nggak usah ngaji, Bu, gitu. Itu. Pilih mana, Bu? Nah, itu. Ya, duitnya kan nanti buat sodako gitu ya, Pak. Bapak jawabnya gitu ya. Ya, coba kita buktikan ya, Pak ya. Jadi di sini ada rizki yang Allah bagikan di dunia yang tidak kekal. Ada juga rizki yang dibagikan oleh Allah bisa dinikmati dari dunia nyampe akhirat. Kalau Bapak punya iman, itu rizki yang nyampe akhirat. Kalau Bapak Ibu dikasih harta, belum tentu nyampe akhirat. Jadi pilih mana, Bu? Pilih iman apa harta? Kalau iman udah pasti nyampe akhirat, tapi kalau harta belum tentu. Jadi kira-kira ibu pilih mana, Bu? Tuh. Saya nanya ke ibu dulu. Milih iman, walaupun nggak punya duit. Ya, monggo kita perhatikan, Pak ya. Maknanya tadi udah jelas ya. Ini ada di halaman 25 penjelasannya, Bapak Ibu. Jadi ayat ini fahadza ta'dibun minhu azza wa jalla li nabiyhi al-mukhtar sallallahu alaihi wasallam fi hifdzil hali waridho bil atoi biqaulihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jadi ayat ini itu awalnya Allah mendidik Nabi. Allah mendidik Nabi. Ta'dibu minhu. Jadi Allah mendidik Nabi. Gitu. Itu awalnya. Fi hifdzil hal. Dalam kondisi spiritualnya. Gitu, Pak. Jadi Allah mendidik Nabi dalam kondisi spiritual. Tapi termasuk ke kita, Pak. Gitu. Satu. Terus yang kedua, waridho bil ato. Waridho bil ato. Jadi mendidik agar kita itu ridho dengan ketetapan Allah. Ketetapan Allah ada berapa, Bu? Ada dua, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, gitu. Jadi menjaga kondisi spiritual itu lebih
lebih nyampe ke akhirat Pak, manfaatnya daripada menjaga yang lainnya gitu Pak. Seperti Bapak ngaji gitu. Itu menjaga kondisi spiritual. Nah, kemudian ridho terhadap pemberian dari Allah. Makanya disebut biqaulihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jadi kondisi kita yang rajin ngaji, rajin duha, kemudian rajin sodako, itu namanya kondisi spiritual. Dan itu adalah khairun. Rizku rabbika, itu namanya rizki yang betul-betul dari Allah. Gitu Pak. Emang ada rizki bukan dari Allah? Nah, itu pertanyaannya kan Pak ya. Nah, nanti dulu, belum selesai. Dan rizki dari Allah itu adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, di sini baru penjelasannya. Ai ma'atoi tuka, sesuatu yang aku beri kepadamu. Apa kira-kira Bu? Yang Allah beri kepada kita tuh apa Pak? Kesehatan, betul Pak? Bapak bisa makan, yang masuk sama yang keluar bisa berbeda. Itu kira-kira rizki bukan Pak? Rizki ya. Jadi sesuatu yang aku berikan kepadamu minal khairi, berupa kebaikan. Wan nubuwah, kalau nabi berupa kenabian. Kalau kita berupa profesi. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ustadz juga gitu, masuklah mudah-mudahan. Apa? Itu namanya profesi. Ya. Kalau dulu nabi, kenabian, nubuah, wal ilmi, dan berupa ilmu. Wal qanaati, dan qanaah. Apa qanaah Pak? Merasa cukup. Merasa cukup itu rizki bukan Pak? Rizki. Ada orang merasa cukup gitu. Merasa cukup itu aslinya cukup apa tidak cukup? Tidak cukup. Merasa cukup. Enggak sembarang orang bisa merasa cukup. Nah itu. Terus was-sabri, kesabaran. Itu. Wa wilayatid dini, diberi kemampuan oleh Allah untuk memimpin agama. Paham agama, gitulah gampangnya. Itu rizki Pak. Ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan. Itu paham tentang agama itu rizki. Ya. Pemberian Allah. Terus wal ghazwati fihi, berperang di dalam diri. Kita kira-kira lagi dalam kondisi perang apa nyaman Pak? Perang apa nyaman? Kalau Bapak nyaman berarti tidak masuk ke sini. Tidak masuk Pak. Jadi Allah itu memberi kepadamu satu berupa kebaikan, yang kedua profesi lah kalau kitanya, yang ketiga ilmu, yang keempat qanaah, yang kelima kesabaran, yang keenam faham tentang agama, yang ketujuhnya ghazwah. Apa ghazwah tadi? Perang. Fihi, di dalam diri. Di dalam diri kita itu ada diri kita, ada hawa, ada juga iroda. Itu dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa mati diri kita, maksud mati diri kita itu sudah mampu menganggap bahwa manusia itu tidak punya kemampuan, hanya Allah. Jadi hidupnya tidak tergantung kepada manusia. Karyawan takut sama bosnya. Kenapa? Takut dipecat.
nanti anak-anakku makan apa. Nah, itu berarti belum mematikan dirinya, gitu. Ketika kita masih bergantung kepada manusia, maka Allah tidak akan mematikan hawanya. Hawa teh naon, Pak? As-sukut. Hawa itu artinya jatuh. Yang disebut jatuh tuh dari atas ke bawah. Tadinya sukses menjadi bangkrut. Tadinya bahagia jadi sengsara. Tadinya kaya menjadi miskin. Kenapa? Karena dia menturutkan hawa. Siapapun ketika menturutkan hawa pasti as-sukut, pasti jatuh. Karena hawa itu artinya jatuh. Kalau kita bisa mengalahkan hawa, maka Allah akan mematikan irodahnya. Irodah itu kehendak. Kehendak dalam diri kita ada dua. Ada kehendak baik, ada kehendak buruk. Kalau dimatikan oleh Allah, maka sisanya adalah kehendak baik, berarti kepatuhan. Nah, itu Pak. Jadi kira-kira perang nggak itu Pak? Nah, kalau kita nyaman, berarti kita nggak masuk kategori, ya Pak ya. Hidupnya selalu mengikuti hawa, hidupnya selalu mengikuti kehendak sendiri. Nah, kehendak Allahnya tidak diistimewakan, mengikuti terus kehendak sendirinya. Nah, itu berarti hidupnya nyaman. Nah, ngerti Pak? Nyambung nggak Pak? Nyambung mudah-mudahan ya. Nah, di sini disebut aula. Aula tuh lebih utama. Gitu. Aula mimma a'taitu ghairaka. Lebih utama daripada aku memberi kepada mereka. Merekanya tadi siapa? Orang kafir. Yang Allah beri kemampuan, hartanya banyak, rumahnya ya bagus, kendaraannya ya bagus, makanya kita dilarang la tamuddanna ainaka mamatta'na gitu. Kita itu tidak boleh mata kita ditujukan kepada pemberian Allah kepada mereka. Itu. Nyambung Pak. Jadi kita kalau dikasih oleh Allah kesabaran itu aula. Apa tadi aula? Lebih utama. Makanya tadi saya tanya sama ibu, dikasih duit sama dikasih bisa ngaji itu lebih senengan mana gitu kan Bu? Lebih senang mana Bu tadi Bu? Alhamdulillah. Itu namanya soleha. Kalau belum mati jangan dikubur. Ya Bu ya. Itu Pak. Ya. Sebab di sini aula. Aula itu isim tafdil. Artinya lebih utama. Dibanding dengan aku, kata Allah, memberi kepada selainmu. Wa ahro. Dan lebih layak. Kayak gitu maksudnya Pak. Lebih layak. Nah, tapi kadang-kadang diberi kesabaran sama diberi harta ya enakan diberi. Itu ya Pak, bener nggak Pak? Ya, gitu ya Pak ya. Nah di sini disebut aula. Fal khairu kulluhu, kebaikan itu semuanya fi hifdzil hali waridho biha wa tarkul iltifati ila ma siwaha. Gitu Pak. Ngerti nggak Pak? Belum ya Pak? Fal khairu kulluhu, kebaikan itu semuanya fi hifdzil hali, terdapat di dalam kondisi spiritual. Bapak bisa duduk gitu, nyaman gitu di pengajian, itu lebih baik Pak. Gitu. Walaupun ya punya duit. Setuju nggak Pak? Pak ngantuk nggak nih Pak? Setuju nggak Pak? Kalau kita lihat ini ya mau tidak mau harus. Jadi yang disebut kebaikan itu terdapat pada kondisi spiritual.
Orang itu kalau bisa sholat malam, bisa sodako, bisa berbuat baik sama tetangga, itu adalah sesuatu yang Allah beri yang terbaik dibanding dengan yang lain. Nyambung Bang. Warido, ridho dengan ketetapan Allah, menerima dengan ketetapan Allah, walaupun ketetapan itu tidak cocok dengan kita. Itu. Paham ridho, Pak? Walaupun tidak cocok, dia tetap ridho gitu. Itu adalah kondisi yang terbaik dan itu adalah kebaikan. Watarkul iltifati ilama siwaha. Tarku itu artinya meninggalkan kecondongan, Pak. Watarkul iltifati, meninggalkan kecondongan ilama siwa, kepada sesuatu selainnya. Nyahnya kembali kira-kira kembali ke mana, Pak? Bapak masih konsentrasi kan, Pak? Ayo, kira-kira kembalinya ke mana, Pak? Tarkul iltifati ila masiwaha. Kalau Allah ini mah ha gitu, panjang, ada alifnya. Meninggalkan kecondongan kepada sesuatu selainnya. Nyahnya kembali ke kondisi spiritual. Gitu, Pak. Aku mah nggak ngaji juga nggak apa-apa, yang penting bisa olahraga, bisa sesepedahan, nggak ngaji juga nggak apa-apa, yang penting badannya sehat gitu. Nah, itu berarti dia meninggalkan kecondongan kepada kondisi spiritual. Iya. Yang penting istirahatnya full gitu. Malam teh tidurnya 8 jam. Dibanding dengan kata Quran tidurnya harus sedikit. Gitu. Kalau Bapak bisa tidur sedikit, itu adalah kondisi yang terbaik. Gitu. Tapi kalau Bapak tidurnya banyak, berarti condong. Meninggalkan kecondongan pada kondisi spiritual. Gitu, Pak. Tahun kemarin Bapak bisa kurban. Tahun sekarang misalkan nggak bisa, itu harus sedih. Ya sedih, emang nggak punya. Nggak gitu, duitnya ada, tapi tidak ada keberanian gitu, karena masih punya rencana. Ngerti nggak, Pak? Berarti punya kehendak. Kehendak tadi ada berapa, Pak? Ada 2, ada kehendak baik, ada kehendak buruk. Kehendak baik itu dari Allah. Kehendak kita adalah tamanim, kehendak kita adalah angan-angan. Dan angan-angan itu wahuwa wadil hamqoi. Angan-angan itu adalah lembah kebodohan. Nyambung saya ngomong, Pak. Bapak punya duit 4 juta hari ini. Sebentar lagi ada Idul Kurban. Nah, angan-angan Bapak yang 4 juta itu buat A, bukan buat kurban. Itu angan-angan apa? Kehendak Allah. Nah, Bapak pilih yang mana kira-kira? Gak cocok, Pak, ganti babnya, ganti. Nah, itu, Pak. Jadi sementara kita itu banyak mengikuti angan-angan, Pak. Berarti kehendaknya masih belum dimatikan oleh Allah. Jadi irodahnya itu yang disebut ghazwa fihi. Kita itu bersyukur kalau dalam diri kita itu masih bertarung dengan hawa dan kehendak. Gitu, Pak. Ya, makanya ada nafsu kan, Pak ya? Nafsu amarah. Gimana cara meranginya, Pak? Mujahadah. Sedikit makan, sedikit tidur, jangan dengerin ajakannya. Terus riyadhah, banyak sholat sunnah, banyak ibadah
sunnah, banyak zikir. Itu untuk mendidik nafsu amarah. Biar hawa itu terkalahkan. Irodahnya terkalahkan. Gitu Pak. Kalau pengen mengalahkan itu ya mulai sedikit makan, sedikit tidur, banyak ibadah sunnahnya, banyak zikirnya. Gitu, insya Allah. Nyambung apa ngantuk Pak? Plus ngantuk. ada 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 nyambung, ada enggak gitu kan. Oke, lanjut Pak. Jadi kebaikan semuanya baik. Fi hifdzil hali 1, waridho biha 2, watarkul iltifati ila masiwaha. Jadi ada 3 Pak. Disebut kita itu dalam kondisi baik-baik saja kalau kondisi kita tuh yang 3 ada. Yang pertama, kita dalam kondisi spiritual yang bagus gitu. Rajin ke masjid, rajin sunnah, rajin baca Quran, rajin sedekah gitu Pak. Itu namanya dalam kondisi spiritual yang bagus. Berarti kita lagi baik-baik saja. Tapi kalau kita duitnya banyak, nggak pernah ke masjid, itu bukan kondisi baik Pak. Bapak dalam posisi angan-angan, berada di lembah kebodohan. Gak percaya mau gue buktikan. Ya, ini bukan kata saya. Ya Pak ya. Jadi kita bersyukur ketika masih diberi kesempatan bisa ngaji, bisa dengerin, walaupun matanya merem, gak masalah. Allah tuh senang fisiknya dulu. Gitu kan? Mau duduk gitu, mau dengerin, ya manggut-manggut kirain teh ngerti, tahu-taunya. Ya tenang naon, biarin gitu. Yang penting malaikat nilainya ada. Jadi kalau di foto itu ada, cekrek gitu, ada. Jadi di akhirat tuh oh iya tuh ada di pojok gitu kan. Nyambung Pak. Nyambung ya, alhamdulillah. Jadi ketika kita dalam kondisi baik, kondisi yang seperti apa Pak? Fi hifdzil hali. Hifdz itu artinya menjaga. Selalu menjaga dalam kondisi spiritual yang bagus. Masih sempat baca Quran. Ada jamaah di Purwakarta, setiap nggak sebut ya. Terus setiap pada sholat tuh baca Quran Pak. Setiap pada sholat baca Quran, pada sholat baca Quran. Luar biasa. Beliau udah sepuh juga. Dia berada dalam kondisi baik. Ketika dikasih kerjaan misalnya, terus baca Qurannya hilang. Kira-kira kondisi baik-baik saja kan? Nah, itu. Ya. Kemudian yang kedua dalam kondisi ridho. Kalau kita ridho itu dalam kondisi baik-baik. Gitu Pak. Nyambung Pak. Dikasih dompetnya nggak tebel-tebel gitu. Ya ridho. Baik berarti. Ya Pak ya. Saya doakan tebel dompetnya. Amin. Nah itu Pak. Terus yang ketiganya, meninggalkan kecondongan kepada sesuatu selainnya gitu ya. Jadi meninggalkan kecondongan. Jadi berarti tetap ya Pak ya. Nah itu 3 Pak. Au annahu la yakhlau, atau bahwasanya dia, nah ini dianya takdir Pak ya, ketetapan Allah itu. Kan tadi ada ridho ya, ridho dengan ketetapan Allah. Bahwasanya takdir itu la yakhlau, tidak terlepas. Imma an yakuna kismaka 1, au kisma ghairika 2, au annahu la kisma li ahadin. Nyambung Pak? Dengerin baik-baik Pak. Rizki itu takdir bukan Pak? Ayo, rizki itu takdir bukan? Bapak bisa usaha, bisa cari duit, punya usaha maju, karyawannya banyak. Itu rizki bukan kira-kira Pak? Takdir bukan? Nah,
maka Bapak perhatikan ini. Annahu, bahwasanya takdir itu la yakhlau. Dia tidak terlepas dari 3 hal, Pak. Jadi Bapak pahami, yang saya dapatkan entah itu duit, entah itu anak, entah itu istri, entah itu bisnis, ketika yang 3 Bapak pahami, Bapak akan bisa menilai bahwa yang saya miliki itu sebetulnya apa itu. Yang pertama, imma an yakuna kismaka. Kalau memang itu bagianmu, nah gitu kan. Makanya di sini tadi ada kalimat mamatta'na, kan? Kita nggak boleh iri sama seseorang itu. Jangan-jangan ya udah miliknya, udah bagiannya gitu. Nah, istri Bapak itu milik Bapak bukan? Ya kita lihat dulu ya gitu ya. Bapak kayak nggak cocok, Pak. Ya. Jadi yang pertama, betul-betul bagianmu. Nah, yang kedua, aukisma goirika, atau bukan bagianmu. Gitu. Terus yang ketiganya, annahu la qisma li ahadin, bahwasanya dia itu bukan bagian siapa-siapa. Ngerti nggak, Pak? Bal aujadahullahu fitnatan. Nah, ini yang kita nggak tahu. Istri kita itu bagian kita bukan, gitu, Pak. Sebab apapun yang kita miliki, kita harus 3-tiganya paham ya. Bisa bagian kita, bisa bagian yang lain, bisa juga bukan bagian siapa-siapa. Gitu, Pak. Nah, kalau bukan bagian siapa-siapa apa, Ustaz? Nah, bal aujadahullahu fitnatan. Jangan-jangan Allah murni memberi itu hanya untuk ujian. Nyambung nggak, Pak? Pak, Bapak punya usaha nih. Ini usaha, ini milik saya bukannya, gitu, Pak. Bisa milik Bapak, bisa juga milik orang lain. Bisa juga bukan milik siapa-siapa, cuman Allah beri sebagai ujian. Nyambung, Pak? Nah, jangan-jangan sebagai ujian. Jadi bukan milikku dan bukan milik siapa-siapa. Jadi makanya kalau kita punya harta terus ditipu orang, marah nggak kira-kira? Pak, ayo, marah nggak kira-kira kita? Marah kan ya, karena merasa, nah di situ, karena merasa memiliki, sehingga ketika terpisah dari diri kita, ya marah yang enak. Padahal waktu lahir bawa nggak? Enggak. Karena nggak paham yang 3 gitu. Oh, jangan-jangan bukan milik aku, hanya titipan, hanya 2 tahun, setelah itu diambil orang. Oh, ternyata milik orang. Atau bukan milik siapa-siapa, ternyata ini adalah ujian dari Allah. Gitu. Nyambung, Pak? Saya berat, Pak. Ya, begitu ceritanya, Pak. Makanya kita tidak boleh mata kita ditujukan kepada milik orang. Gitu, Pak. Belum tentu baik, gitu kan? Nah, terus sekarang apa ciri-cirinya bahwa itu adalah milik kita? Gitu kan, Pak? Wa in kana qasmuka, bukan kosmuka, kosmaka, karena dia jadi khobar kana. Fa in kana qasmaka wasala ilaika, ya gitu, Pak. Kalau benar itu adalah milikmu, wasola, dia pasti nyampe bika kepadamu. Ngerti nggak, Pak? Jadi kalau itu memang milik kita, pasti nyampe. Kalau memang ini istri saya, gitu, pasti jadi soleh, soleha, gitu, Pak. Kalau soleh enggak, soleha enggak,
Yang lain juga enggak. Oh jangan-jangan ujian. Ini istri saya tuh menguji saya nih. Allah beri itu untuk uji. Untuk saya biar sabar gitu. Atau biar, nah itu Pak. Nyambung Pak. Atau buat milik orang lain. Gitu. Mati milik orang lain Pak. Bisa aja wafat duluan. Akhirnya diganti. Gitu. Kayak nggak cocok ya Pak ya. Ganti aja. Contohnya maksudnya. Ganti contoh. Ada tetangga saya Pak. Ini nggak apa-apa cerita tetangga ya. Tapi Bapak jangan cari yang mana tetangganya, jangan. Begitu keluar dari kerjaan dia bingung kan Pak. Saya mau usaha apa ya? Karena anak istri saya juga butuh nafkah gitu kan. Hanya jualan es Pak. Begitu jualan es langsung musim hujan. Akhirnya berhenti jualan esnya. Jadi jualan bubur kacang. Bubur kacang. Kalau bubur kacang kan anget enak ya Pak ya. Kalau hujan-hujan itu. Nah, begitu didorong keluar gerobaknya malah ganti musim. Sudah ada yang nungguin nih, kemarin ada yang jualan es gitu, enak ya. Pas diberhentiin, mang es gitu. Wah udah ganti Mbak, sekarang jualan bubur kacang, jadi nggak jadi belinya. Nyambung ya Pak ya? Mudah-mudahan disambungin aja lah Pak. Nah, tadi sampai mana Pak? Ya, kalau itu memang milik kita, pasti nyampe. Syi'ta au abaita. Baik engkau kehendaki, engkau sukai, atau engkau tidak sukai. Gitu. Oh dapat duit segini ya. Suka nggak berarti Pak? Tapi itulah miliknya. Nah itu. Pasti nyampe. Gitu lah. Kalau memang itu miliknya pasti nyampe. Disukai atau tidak disukai, setuju atau tidak setuju, gitu. Kira-kira sekarang yang Bapak miliki setuju apa nggak setuju? Setuju berarti syi'ta. Syi'ta itu berarti engkau kehendaki. Cocok Pak, cocok, gitu. Kalau nggak cocok, ditolak. Ya enggak, itu milikmu. Wasolah, itu milikmu, ya udah nikmati, sabarinya, lama-lama juga mati sendiri. Disabarin, jangan dimusuhin gitu, karena itu memang miliknya gitu, nggak bakal bisa lepas Pak, karena memang miliknya, dia apa-apainnya nggak lepas. Syi'ta am abaita. Makanya di sini fala yabghi an yadhharu minka su'ul adabi wasyarruhu fi talabihi. Nah, itu Pak. Nyambung Pak. Fala yabghi, fala yandagi, tidak layak gitu. Itu fa'ilnya belum. Mana fa'ilnya? An yadhharu minka su'ul adabi. Apa su'ul adab Pak? Buruk akhlak gitu. Syarru jahat gitu. Begitu didapat tidak cocok, nah Bapak menyakiti gitu. Itu nggak boleh itu. Falayan bagi tidak layak, karena itu milikmu. Nggak cocok ya telan. Sabar. Wah, kayaknya bener-bener nggak cocok ngajinya juga. Ya Bu, itu perintahnya begitu. Yadhharu itu artinya apa sih? Tampak. Jadi su'ul adabnya jangan tampak. Bapak pernah nggak benci sama seseorang? Terus tampil nggak di wajahnya? Tampil. Nah, itu nggak boleh Pak. Untuk orang awam nggak boleh. Kalau kita masih awam, nggak senang sama orang, tampil di wajahnya.
mukanya kecut, nggak nyapa, itu nggak boleh. Itu kelas awam. Kalau sudah naik kelas 2, tampilan wajahnya baik gitu. Sampai nggak curiga bahwa bapak tuh nggak suka sama si A itu. Si A-nya nggak curiga. Dia sampai ngopi bareng, jalan-jalan bareng, main bola ya bareng, sesepedahan ya bareng. Tapi bapak menyimpan kebencian sama si A. Tapi tampilan bapak tuh biasa, itu dosa nggak kira-kira? Kalau masih kelas awam ya nggak dosa, tapi bapak kalau sudah naik tetap dosa karena Allah melihat hatinya, gitu Pak. Ya Pak ya. Jadi ketika sesuatu yang buruk dan itu milik kita, jangan tampilkan su'ul adabnya, gitu. Jangan tampilkan keburukannya, gitu. Kita tetap baik, gitu ya Pak ya. Bisa nggak kira-kira ya Pak? Ya emang harus bisa, emang ajarannya begitu ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi apapun, nah itu baru satu Pak. Jadi ketika itu miliknya kita, kita harus terima. Cocok nggak cocok harus. Nah itu Ustaz, kalau nggak cocok gimana? Sabar. Kalau cocok, syukur, itu kan gitu. Dikasih usaha tuh untungnya ada tapi tidak mencukupi. Biaya operasionalnya sekian. Kayaknya nggak masuk. Tapi itu milikmu, ya jalanin aja terus dulu Pak. Ya Pak ya. Nah, baru satu Pak ya. Jadi kalau itu milik kita, engkau kehendaki atau engkau benci, maka sikap kita tidak layak kalau menampilkan su'ul adab atau wasyarruh, gitu ya. Jadi kalau memang itu miliknya udah terima aja. Nah, tinggal nanti besok-besok gimana kalau itu bukan milik kita, dan gimana kalau Allah hanya menguji bersama dengan kita tapi bukan milik kita, ternyata murni Allah menguji, gitu ya Pak ya. Nah, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat, gitu Pak. Jadi jelas Pak ayat ini Pak? Jelas ya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk tidak, mata kita tertuju kepada sesuatu yang Allah berikan kepada mereka. Karena yang Allah berikan kepada mereka itu adalah zahratan hayatan dunia, bunga kehidupan, dan bunga itu pasti layu. Ya, jadi yang kita mau adalah rizki yang dari dunia nyampe akhirat, gitu Pak. Dan itu adalah satu kondisi spiritual kita. Kalau kita dalam hidupnya masih dekat dengan agama, masih dekat dengan masjid, udah nikmat Pak. Ya, kemudian ridho, kemudian tidak meninggalkan kecondongan kepada selain. Kita tetap terus begitu. Gitu ya Pak. Dan ketika itu memang milik kita pasti nyampe. Ketika bukan milik kita ya nanti nggak nyampe. Jadi kadang-kadang Allah hanya menguji, diberi tapi bukan milik kita, tapi murni menguji. Kadang-kadang diberi tapi milik orang lain, makanya nanti terbatas. Ya, kita harus menerima ketika diambil sama pemiliknya. Nyambung Pak? Nah itu. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ya. Kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi PR saya 2 lagi, Pak. Ya. Jadi yang kedua diberi tapi bukan milik kita. Dan yang ketiganya diberi tapi itu hanya ujian dari Allah. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak bisa mengikuti lagi untuk kelanjutannya. Jadi baru